Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di KBM Daring ya, kelompok bermain SKB Kabupaten Bandung. Sebenarnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Abdul Latif. Mungkin ibu-ibu sama adik-adik di rumah belum tahu ya, karena saya baru menjadi host di KBR ini. Bersama saya sudah hadir 4 ibu guru kita ya. Ada Ibu Mia, ada Ibu Kusmiati, dan ada Ibu Cucu yang sudah siap mengajar kepada adik-adik semua di rumah. Nah, mungkin adik-adik semua di rumah ada kelas bintang ya. Ada kelas bintang, ada kelas bulan, ada kelas matahari. Nah, untuk kelas bintang mungkin sekarang kita akan belajar di kelas bintang dulu ya sama Ibu Kusmiati. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu. Untuk berdoa kita mulai. Selesai. Ya, langsung saja untuk Ibu Kusmiati, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ulangi deh dong. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara pembelajaran daring bersama kami semua. Mudah-mudahan anak-anak dan ibu bapak di rumah semua pada sehat. Untuk tema kali ini masih tetap tentang tema kebutuhanku. Tapi tadi kan udah berdoa bareng sama Pak Latif ya, jadi berdoanya udah sama-sama. Tapi kita ulangi lagi ya doa mau belajarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu mau mengabsen dulu anak-anak di kelas bintang. Bagaimana, masih semangat? Mudah-mudahan semangat ya. Khairan, Al-Sahuda Apriliani, Syakila Kansa Almahya, Yumna Gania Riyadi, Alika Nahdara Fanda, Alia Nurjana, Nafisa Urba, Apan Rahandika Rujan, dan M. Albian. Gimana? Semangat ya? Kita mulai. Nah, sebelumnya Bu Guru mau cerita tentang pembelajaran bulan kemarin, yang minggu-minggu kemarin ya, tentang masih tema kebutuhanku. Jadi selain kebutuhan kita itu makanan, minuman, rumah, sekolah, tapi kita juga masih mempunyai kebutuhan yang lainnya, yaitu K3. Coba siapa yang tahu apa itu K3? Jadi K-nya ada 3. K yang pertama apa? Yang K yang keduanya apa? K yang ketiganya apa? Coba ada yang tahu? Iya, hebat. Jadi tema kali ini adalah K3, yaitu tentang kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Itu K3 ini sangat dibutuhkan oleh kita. Ya, jadi selain kebutuhan kita tentang makan, minum, dan yang lainnya, yang K3 itu juga sangat penting bagi kita. Kita lihat ya videonya. Bentar. Nah, tema kebutuhanku, subtema kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Kita bahas dulu satu persatu.
Yang ke-1 yaitu tentang kebersihan. Kebersihan adalah suatu usaha yang kita lakukan untuk menjaga dan terbebas dari kotoran debu, sampah, dan bau yang bisa mengundang penyakit dan bakteri. Nah, itu tentang kebersihan. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kebersihan itu? Yaitu ada 3 cara, 3 langkah yang harus kita jaga dalam menjaga kebersihan kita. Yaitu yang ke-1, kebersihan untuk diri sendiri. Bagaimana caranya, siapa yang tahu? Iya, jadi kebersihan untuk diri sendiri itu misalnya seperti kita harus mandi, ya. Jadi mandinya harus misalnya biasanya mandi yang baik itu 2 kali sehari. Biasakan mandi itu 2 kali sehari. Terus mencuci tangan. Sekarang kan lagi musim penyakit corona. Jadi kebiasaan mencuci tangan itu harus sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, terus keramas, terus gosok gigi, ya. Nah, semua alat kebersihan untuk diri sendiri itu kalian udah pada tahu belum? Ya pastinya kalian sudah tahu ya, untuk mandi ada odol, ada sabun, ada penggosok buat badannya. Terus untuk mencuci tangan suka pakai sabun pencuci tangan, untuk gosok giginya pakai sikat gigi dan odol. Nah, yang keduanya kebersihan rumah. Jadi selain diri sendiri juga, kebersihan rumah juga harus diperhatikan, harus dijaga, harus dirawat. Bagaimana caranya? Ya, kita harus rajin membersihkan rumah dengan cara menyapu, mengepel. Ya, siapa yang suka bantuin mamahnya menyapu dan mengepel di rumah? Iya, hebat semuanya pasti suka bantuin mamahnya sama tetehnya bareng-bareng membersihkan rumah, menyapu, dan mengepel. Terus yang ketiganya, kebersihan lingkungan. Jadi selain di rumahnya juga bersih, lingkungan di sekitar rumahnya juga harus bersih. Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi halamannya yang biasanya banyak sampah disapu, dibuang ke tempat sampah. Ya, jadi rumahnya juga dan lingkungannya juga bersih. Nah, jadi udah Ibu sebutkan alat-alat kebersihannya. Untuk kebersihan di lingkungannya seperti sapu, lapel, pengki, kemoceng, sikat, keranjang sampah, dan lain-lain. Terus kesehatan. Yang keduanya tentang kesehatan. Kesehatan adalah sesuatu yang harus kita lakukan supaya badan kita tetap sehat dan tidak terkena penyakit dan tidak mudah sakit. Bagaimana caranya Bu Guru kalau kita supaya bisa menjaga tubuh kita tetap sehat? Gampang. Ya, yang ke-1-nya harus makan makanan yang bergizi. Waktu itu Bu Guru udah menyampaikan tentang makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, itu harus dimakan biar tubuh kita tetap sehat. Yang keduanya, olahraga yang teratur. Sekarang kan lagi nggak sekolah, Bu Guru. Bagaimana olahraganya? Di rumah aja sama mama sama bapaknya di rumah. Boleh senam, boleh lari-larian, boleh bersepeda, boleh apa aja yang termasuk olahraga. Silahkan olahraga yang teratur. Jangan selama liburan ini tidur terus ya, tapi luangkan waktu untuk berolahraga biar badan kita tetap sehat. Terus yang ketiganya, istirahat yang cukup. Jadi, selain kita beraktivitas banyak, kita juga harus cukup beristirahat. Ya, tidurnya jangan terlalu malam. Terus jangan terlalu sering main HP, nanti matanya rusak. Nah, itu tentang kesehatan. Yang ketiganya, yang ketiga yaitu keamanan. Keamanan adalah keadaan di mana kita terbebas dari bahaya.
Misalnya bahaya dari kejahatan, bahaya dari kecelakaan, bahaya dari misalnya dari benda-benda tajam, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga keamanan diri kita sendiri? Yaitu yang pertama, tidak bermain di dekat jalan, apalagi yang rumahnya di jalan raya, misalnya main bola, terus bolanya lari ke jalan, diambil, nggak lihat kanan kiri, akhirnya ada motor ketabrak, ya. Terus misalnya lari-larian di jalan, nggak boleh ya. Di jalan kan rame, bukan tempat bermain. Nanti siapa tahu misalnya di jalannya pas masih ada mobil atau motor yang lebih kencang, tiba-tiba nyerepet. Makanya kalau bermain itu harus ada pengawasan dari orang tuanya. Jangan dibiarkan anak bermain sendiri di luar. Terus tidak memainkan pisau. Ya, misalnya mamahnya suka masak di rumah pakai pisau, terus dipinjemin pisaunya dipakai main-main. Jangan ya, itu sangat bahaya. Nanti kalau kena tangan, tangannya bisa luka. Terus misalnya bermain korek api, bensin yang gituan ya, itu nggak boleh. Nanti misalnya bisa kebakaran kalau misalnya membakar apinya kena kain-kain yang ada di rumah atau kena kasur, nanti bisa bikin kebakaran ya. Itu nggak boleh juga. Jadi harus diawasi sama mama sama bapak di rumah ketika anak-anak bermain benda-benda yang tajam. Gunting juga. Gunting boleh digunakan kalau misalnya ada tugas dari bu guru, misalnya menggunting, tapi tetap harus dalam pengawasan orang tuanya. Nggak boleh mau guntingnya dipakai main-main. Ya, takutnya nanti guntingnya misalnya kena ke tangan atau kena ke orang ya, ke tangan orang lain. Jadi jangan bermain menggunakan mainan yang berbahaya. Terus yang berikutnya, tidak bermain jauh dan jangan mau diajak orang yang belum dikenal ya. Jadi misalnya kalau kalian ada yang ngajak main jauh-jauh, nggak bilang sama mama sama bapaknya, nanti misalnya mama dan bapaknya nyari kemana-mana nggak tahu, tiba-tiba kalian nggak bisa pulang misalnya, kan kasihan ya. Jadi harusnya kalau misalnya mau main jauh, bilang dulu ke mama sama ke bapaknya, biar mama dan bapaknya tahu kalian pergi kemana, dengan siapa. Tapi sebaiknya kalau masih kecil jangan mainnya terlalu jauh-jauh. Kalau ada yang ngajak jauh-jauh, apalagi tidak dikenal, jangan mau ya. Jadi lihat dulu orangnya, kenal enggak? Siapa yang ngajaknya? Mainnya kemana? Harus bilang dulu ke mama. Mama, boleh enggak saya main di rumahnya si siapa? Misalnya ke rumah Hairan. Itu ada mama Hairannya, misalnya. Boleh enggak? Nah, kalau yang dikenal boleh. Tapi misalnya kalau yang ngajaknya tidak dikenal, jangan mau. Kita lihat videonya ya. Assalamualaikum anak-anak, salam sehat dan ceria. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Nah, anak-anak, minggu kali ini kita akan belajar tentang kebutuhan aku dan subtema kebersihan dan kesehatan. Nah, apa itu kebersihan dan kesehatan? Mari kita simak pembahasannya. Kebersihan itu merupakan upaya kita memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman. Sedangkan kesehatan merupakan
terbebas dari segala penyakit. Bagaimana cara menjaga dan merawat kebersihan diri? Nah, salah satunya yaitu 1, yaitu rajin mencuci tangan. 2, yaitu mandi sehari 2 kali. Dan yang ketiga, yaitu menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan kuku. Yang kelima adalah makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang keenam yaitu rajinlah berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat. Bagaimana cara menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan? Yaitu menjaga kebersihan rumah dan halaman rumah. Ketika kita sudah bisa menjaga kebersihan rumah dan halaman rumah, maka kita akan terbiasa menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. Apa saja alat-alat kebersihan lingkungan itu? Yang pertama ada sapu, kemudian alat pel, terus ada kemoceng, juga ada sapu lidi. Sekarang apa saja yang termasuk alat-alat kebersihan diri? Misalnya seperti sampo, sabun, sikat gigi dan pasta gigi, ada catut kuku, juga ada handuk. Nah, itu adalah untuk kebersihan diri. Tuh, kita harus bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari segala penyakit, terutama penyakit virus corona. Dan jangan lupa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Demikian pembahasan tema kebutuhanku, subtema kebersihan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu anak-anak videonya. Kita lihat lagi ya gambar-gambar berikutnya, alat-alat kebersihan. Nah, siapa yang tahu kalau ini tadi namanya apa? Ya, ini namanya kemoceng. Kemoceng ini tuh gunanya untuk membersihkan debu-debu. Jadi misalnya kalau ada debu di meja, debu di lemari, boleh pakai kemoceng atau pakai lap basah. Nih, ini ada sapu ijuk. Sapu itu gunanya untuk menyapu, ya, menyapu lantai di rumah. Kalau ini namanya sapu lidi, gunanya untuk menyapu di halaman rumah. Misalnya ada daun-daun kering, ada sampah, pakainya sapu lidi. Nih, buangnya nanti, buang sampahnya ke keranjang sampah atau tong sampah. Ya, jadi jangan buang sampah sembarangan. Terus tak kayak ini, buang sampahnya dimasukkan ke tempat sampah yang telah disediakan. Ini gambar lagi membersihkan sampah pakai sapu lidi dan pakai pengki, lalu dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, itu gambar-gambar alat kebersihan di lingkungan. Ya, nah mungkin pembahasan Ibu tentang tema kebersihan sampai di sini dulu. Sebelumnya Ibu mau menyanyikan lagu tentang tema kebutuhanku tentang kebersihan. Lagunya lagu tentang mencocok tanam. Lagamnya lagam mencocok tanam. Kita dengarkan ya. 1, 2, 3, ayo kawan kita bersama mencuci tangan dengan yang benar. Basahi tangan, tetesi sabun, gosokkan tangan dengan merata. Cuci, cuci, cuci yang bersih
supaya kuman pergi menjauh. Cuci, cuci, cuci yang bersih, supaya kuman pergi menjauh. Nah, lagu yang kedua. Lagamnya lagam tentang tugas hari Minggu. Ya. Pada hari Minggu, ku tolong ibu membersihkan sampah di halamanku agar tidak ada sampah menumpuk. Rumahku jadi bersih, indah dipandang. Rumahku jadi bersih, indah dipandang. Nah, lagu yang ketiga. Ada 6 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol kanan kiri, terakhir kuku jari. Lagu berikutnya, lagamnya tentang kalau kau senang hati ya. Jika kau mau tidur harus gosok gigi. Setelah beres makan juga gosok gigi. Jika kau makan coklat atau permen yang banyak, setelah itu kamu harus gosok gigi. Kalau kau pergi sekolah harus mandi dulu. Kalau kau berkeringat juga harus mandi. Kalau badanmu kotor, bajumu juga kotor, maka saatnya kamu harus mandi. Jagalah kebersihan untuk raih kesehatan, karena jika kau sehat kamu akan kuat. Perbanyak olahraga, makan makanan sehat, jauhi yang berbahaya agar kau selamat. Nah, itu lagu tema-tema tentang kebutuhan dari K3. Nah, tepuknya, tepuk K3, kebersihan, kesehatan, keamanan. Itulah kebutuhanku. Bisa semuanya. Nanti kalian bisa belajar, lihat nonton di FB atau di YouTube-nya. Untuk tugasnya nanti Ibu share di grup kelas masing-masing ya. Nah, Ibu akhiri dulu pembelajaran dari Ibu. Selamat siang, tetap semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kusmiati yang telah menyampaikan materi pada hari ini ya tentang tadi temanya kebutuhanku, subtemanya kebersihan ya. Nah, mungkin alhamdulillah tadi materinya sudah bisa dipahami juga ya sama anak-anak di rumah, bisa diaplikasikan. Tadi tidak boleh main sembarangan, tidak boleh bermain senjata tajam ya sama yang berbahaya tadi. Mungkin kepada orang tuanya juga bisa diperhatikan. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada buku selanjutnya. Mungkin ada kelas bulan ya, ada kelas bulan di sana udah hadir. Nah, selanjutnya akan ada materi dari Bu Cucu ya tentang sama temanya tentang kebutuhanku. Kepada Bu Cucu waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih sekali kepada Pak Latif yang sudah memberikan Ibu kesempatan untuk memberikan materi pada anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Nah, kalau bagaimana ketika Ibu tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kompak ya, harus dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anakku sayang, ayah serta bunda tercinta di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ketemu lagi dengan Bu Cucu di channel SKB PAUD Kobar. SKB. Nah, sekarang Ibu akan membahas tema tentang kebutuhanku dengan subtemanya kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Tadi sudah diulas sama Bukus. Ibu hanya untuk mengingatkan kembali untuk kelas Ibu.
simak baik-baik ya. Ayah serta bundanya juga sama ya, mengikuti dan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Materi yang Ibu sampaikan hari ini Senin tanggal 12 dan 10 tahun 2020 yaitu tentang kebersihan dulu. Karena di sini kita membahas tentang K3, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Kebersihan itu ada dua macam ya, anakku sayang, ibu serta ayah bunda tercinta, yaitu satunya kebersihan diri. Keduanya kebersihan lingkungan. Coba kebersihan diri itu apa ya? Ayo siapa yang tahu? Pinter. Kebersihan diri itu apa yang kita lakukan supaya tubuh kita bersih. Nah, kalau kita bersih itu harus apa ya? Pinter, harus mandi. Kalau harus mandi itu pakai apa ya kalau kita mandi biar bersih, biar kumannya pergi, biar tidak ada kuman serta kotoran. Pakai apa ya? Siapa yang tahu? Ayo. Pinter, pakai sabun mandi. Ini adalah sabun mandi. Terus kalau untuk keramas biar kepala kita terhindar dari ketombe atau gatal-gatal. Pakai apa ya? Biar rambutnya nanti harum. Hebat, pinter. Pakai sampo ya. Terus kalau giginya kita biar tidak berlubang, biar sehat, biar tidak ada karang giginya. Itu kalau kita bersihkannya pakai apa ya anak-anakku? Ayo, siapa yang tahu? Betul, pakai pasta gigi atau odol. Ya. Terus di atasnya dipakai odol, pakai sikat gigi. Ya. Jadi selain sabun mandi ya, terus sampo, pasta gigi, ada juga ini sikat gigi. Itu kita lakukan ketika kita mau mandi. Coba Ibu mau tanya, mandi kalian sehari berapa kali ya sayang ya? Wah hebat, 2 kali ya mandinya. Coba misalkan kalau kepalaku gatal, terus ini banyak ketombenya. Itu dibersihnya pakai apa ya sayang ya? Pakai sampo biar bebas dari ketombe dan rasa gatal. Kalau menggosok gigi gunanya untuk apa ya? Gunanya gosok gigi itu untuk membersihkan untuk membersihkan gigi. Untuk membersihkan gigi apa? Biar bersih. Jadi sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita sikat, diputer, baru sikat. Ya. Jadi sikat gigi itu ketika bangun tidur, setelah makan, dan sebelum tidur. Malam hari kita harus gosok gigi ya, biar enggak giginya berlubang karena ada kuman. Ya, kalau kita enggak menyikat gigi kita nantinya berlubang. Sakit nantinya ya. Kalau kita sakit enggak bisa makan, minum juga sakit. Ya, untuk mencegahnya makanya kita harus rajin gosok gigi. Terus tidak lupa juga potong kuku ya. Potong kuku digunting sama gunting kuku. Kalian jangan menggunting sendiri, tapi kalian harus minta bantuan orang tua atau kakak di rumah ya. Biar apa? Biar bersih, biar tidak ada kuman-kumannya di dalam kuku ya. Jadi kita kukunya harus dibersihkan. Yang keduanya apa? Tadi satunya kebersihan diri. Yang keduanya kebersihan lingkungan. Coba Ibu mau tanya, anak-anakku tahu enggak kebersihan lingkungan dari yang terdekat di rumah? Kalian suka ngerjain apa ya? Bantu-bantu mamanya? Suka enggak ya rajin membantu mamanya? Pinter, hebat, suka membantukan nih anak soleh-soleha ya, murid-murid kelas bulan.
Satu itu membersihkan meja dipakai kemoceng. Terus atau kain lap. Yang kedua menyapu lantai dengan sapu injuk, mengepel lantai dengan kain pel. Sehingga lantai kita terbebas dari kuman dan kotoran yang ada di lantai. Kita menyapu halaman depan, memakai sapu lidi. Membuang sampah harus pada tempatnya. Pada intinya, dimanapun anak-anak ibu, murid-murid ibu berada, kita harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Hebat ya. Tadi udah kebersihan. Sekarang tema yang keduanya yaitu kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan tubuh kita agar kuat dan sehat untuk beraktivitas seperti biasanya. Agar badan kita sehat, apa saja yang diperlukan oleh tubuh kita? Ayo, siapa yang tahu? Wah, hebat. Makanan yang bergizi, Bu Guru. Pinter. Apalagi? Satu. Yang keduanya? Pinter. Cukup istirahat. Yang ketiganya? Tidak boleh tidur terlalu malam. Atau main HP terus ya. Terlalu lama. Itu nggak boleh ya. Yang keempatnya? Apalagi? Olahraga. Pinter. Kalau di sekolah kita kalau nanti udah ketemu ya, udah coronanya nggak ada, kita olahraga setiap hari Rabu ya. Nanti Ibu kirimkan video untuk olahraganya biar anak-anak itu jangan diam di rumah. Tidur, nonton TV, tidur, nonton TV, tidak bergairah. Makanya kita nanti olahraga ya. Olahraga itu setiap hari itu untuk apa? Membakar kalori biar tubuh kita sehat ya. Pinter. Coba kalau misalkan alat-alat kebersihan kalau mau membersihkan itu pakai alat-alatnya apa aja ya? Pinter. Ada lapel, sapu injuk, sapu lidi hebat. Apalagi? Hebat. Sikat lantai hebat. Terus yang terbuat dari bulu ayam itu namanya apa ya? Ini pinter, kemoceng, pengki, serbet serta tempat sampah. Jadi kalau kita membuang sampah nggak boleh sembarangan, harus pada tempatnya yaitu tempat sampah ya. Coba Ibu sekarang punya lagu ya, biar kalian tetap diingat ya. Lagu kebersihan, kesehatan dan keamanan ya. Bersih, sehat, aman, mari kawan, ayo kita terapkan. Bersih, sehat, aman, ayo dong kawanku, selalu kita lakukan. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga keamananmu. Makan buah sayur, olahraga rutin untuk kesehatanmu. Mandi sehari sebanyak 2 kali. Pakai sabun, pakai sampo, dan juga sikat gigi. Potong kuku dan juga kuku kaki. Yang terpenting amankan tubuh kita. Jadi kalau kita hidup sehat, bersih, kita tanamkan dari sejak dini. Biar anak-anakku mengerti akan kesehatan, mengerti akan kebersihan, cinta lingkungan hidup. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ketika kita misalkan tidak ada tempatnya, Bu Guru, bekas permen, masukin aja dulu ke saku. Nanti kalau ada ketemu dengan tong sampah, kita masukkan ke tempat sampah ya. Kalau sudah kita minum aqua nih, jangan langsung lempar di jalan. Nggak boleh sayang ya. Kita pegang dulu ketika mau ada tong sampah baru kita masukkan ke dalam tong sampah ya. Terus kita ada juga lagu ayo gosok gigi. Ayo kalau kita gosok gigi itu biar apa ya? Biar bersih, tidak ada karang gigi, tidak gigi berlubang. Makanya kita harus rajin gosok gigi. Ayo kawan, janganlah lupa
menggosok gigi 2 hari sekali. Ambil sikatmu, ambil odolmu, jangan lupa berkumur-kumur. Bulat-bulat disikat-sikat, gigimu bersih, sehat, dan kuat. Bulat-bulat disikat-sikat, gigimu bersih, sehat, dan kuat. Tuh kan? Kalau gigi bersih, tidak ada lubangnya, tidak ada karang giginya, jadi kita harus pinter, harus sikat gigi memakai pasta gigi atau disebut juga odol ya. Oke, ada kan anak-anak sikat gigi yang kecil yang untuk anak-anak ya. Ada juga sikat gigi, kalau ibu sikat giginya pakai sikat gigi yang untuk orang dewasa. Sekarang ibu, ini kan tadi adalah kebersihan, kesehatan. Sedang akibat hidup tidak sehat itu apa aja ya? Kalau kitanya makan sembarangan, buang sampah sembarangan, tidak pernah cuci tangan, ya makan yang kotor-kotor, kuku panjang, di dalam kukunya ada bakteri dan kuman hitam-hitam, terus kita makan, itu akibat tidak sehat. Ya, sekarang akibat tidak sehat itu apa aja ya? Kebiasaan hidup tidak sehat atau tidak bersih akan menimbulkan banyak penyakit. Contohnya hidup tidak sehat itu membiarkan lingkungan rumah kotor, sampah berserakan, malas cuci tangan, terus memakai pakaian yang kotor. Ketika pakaiannya udah kotor, nggak dicuci, terus tidak mandi, keluar tidak pakai masker, apalagi sekarang corona ya. Itu akan apa? Mengakibatkan banyak penyakit seperti diare. Coba siapa yang tahu diare itu gejalanya apa? Sakit perut, mual, muntah, buang air besar, sehingga cairan di dalam tubuh kita berkurang, nantinya kita dehidrasi ya. Terus apalagi akibat daripada hidup tidak sehat? Pinter, demam berdarah. Coba siapa yang tahu demam berdarah itu diakibatkan dari apa ya? Ayo, wah bundanya hebat langsung ikut. Dari disebabkan karena gigitan nyamuk katanya. Terus kata anaknya bilang gitu, iya mah betul. Betul. Kata Bu Guru betul. Jadi mamanya tadi ada yang bilang karena ada gigitan dari nyamuk. Anaknya juga emang betul itu gigitan dari nyamuk. Betul sayang. Nyamuk suka hinggap di tempat-tempat yang kotor dan air yang bergenang. Makanya kalian harus rajin bersihkan rumah. Tidak boleh ada genangan air di rumah. Kalau misalkan ada kaleng, tuh terisi air, buang kubur, gali kubur di atas tanah, ya. Biar jangan ada jentik-jentiknya nyamuk. Terus apalagi ya akibat hidup tidak sehat? Yang suka gini-gini itu apa ya? Cacing, ya cacingan. Ayo, siapa yang kukunya kotor? Nah, cacingan juga bisa diakibatkan dari kuku yang kotor, kuku yang panjang kotor, terus kita makan. Jadi si kotorannya menempel, si kumannya nempel di dalam makanan ketika kita makan, maka akan mengakibatkan kita sakit, ya. Tubuh kita menjadi sakit karena pinter ada cacing di dalam tubuh kita, ada kuman dan bakteri. Makanya ketika mau makan kita harus pakai cuci tangan pakai sabun, ya. Terus apalagi ya penyakit daripada akibat hidup tidak sehat yang suka kayak gitu, apa ya? Pinter, gatal ya, gatal kudisan Kalau ini apa gatal itu garuk-garuk, itu diakibatkan karena apa? Jarang mandi ya. Mandinya air kotor, suka berenang di sungai, nggak pakai sabun, makanya badannya jadi gatal-gatal. Ya, makanya kalau mandi itu harus air bersih pakai sabun. Ya, kalau misalkan Bu Guru boleh nggak kalau kita
mandinya pakai air hujan boleh. Mandi pakai air juga hujan juga boleh ya. Asalkan ini apa? Air hujannya disimpan dulu di ember boleh, terus kita pakai sabun biar pas kotoran juga nggak nempel sama tubuh kita ya. Pinter. Sekarang kita berlanjut lagi ke keamanan, yang ketiganya, yaitu keamanan. Kalau anak-anakku main di luar rumah, tolong kalau main jangan jauh-jauh. Ya, kalau kalian harus main jauh, ditemani sama kakaknya atau ayah bundanya ya. Kok jangan bermain sendiri. Kalau bermain sendiri nanti diculik ya. Jadi kalau bermain di luar rumah itu agak jauh dari rumah harus ditemani sama kakaknya atau mamahnya ya. Terus bermainnya hindari benda-benda yang berbahaya seperti korek api, pecahan kaca atau pisau. Kalau anak-anak ingin membantu mamanya di dapur, memakai pisau harus ada bimbingan dari mamahnya. Ya, anak-anakku jangan memakai pisau sendiri tanpa ada bimbingan orang dewasa atau orang tuanya ya. Iya, kalau misalkan kita pakai pisau nggak bimbing sama ayahnya, nanti tangannya terluka, berdarah, sakit, ya. Atau kita main korek api, kita ngebakar sampah, pakai korek api. Kalau kalian membakar sampah sendiri, takutnya ada angin, terbawa terbang, apinya jadi kebakaran rumah. Ya, maka ibu ingatkan sekali lagi, tidak boleh mempergunakan korek api. Pisau, kalau pisau harus sepengetahuan atau bimbingan dari orang dewasa ya. Boleh kalian mempergunakan pisau atau korek api, tapi harus ada bimbingan orang tuanya. Kalau tidak ada bimbingan orang tuanya, nanti takutnya kebakaran. Udah kebakaran, kita tidak punya rumah. Kita rugi tidak punya rumah. Rumah tetangga juga kebakaran, kebawa kebakaran. Kita harus manggil pemadam kebakaran ya. Coba Ibu sekarang mau ngasih tahu bahwa tadi alat kebersihan alat untuk kesehatan tuh apa aja? Mandi pakai sabun. Keramas harus pakai sampo. Menyikat gigi itu harus pakai pasta gigi ya. Nanti Ibu praktekkan bagaimana, kirimkan videonya bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar ya. Jadi ketika gosok gigi tadi lagunya masih bisa? Yuk kita diulang lagi lagu cara menggosok gigi ya. Ayo kawan janganlah lupa menggosok gigi 2 kali sehari. Ambil sikatmu, ambil odolmu. Janganlah lupa berkumur-kumur, bulat disikat-sikat, gigimu bersih dan kuat. Bulat disikat-sikat, gigimu bersih, sehat dan kuat. Ya. Maaf. Coba kita lihat, kita ulang lagi. Alat untuk kebersihan itu ini ada apa ya? Ini ada sapu lidi. Ya. Ada sapu lidi, huruf pertamanya S, huruf keduanya tidak ada, huruf ketiganya ada P, huruf keempatnya kosong, huruf kelimanya ada, huruf keenamnya tidak ada, huruf ada tidak ada. Nanti kalian huruf yang tersembunyi sebutkan. Huruf apa aja yang tersembunyi? Ini udah ada S. Ini gambar sapu lidi. Berarti huruf yang tersembunyi ke yang keduanya adalah A. Huruf yang keempat yang tersembunyinya ada huruf U.
Selanjutnya yang tersembunyi adalah huruf I. Dan yang terakhir huruf I. Sekarang ini gambar apa? Coba pintar. Sikat. Sikat. Huruf pertamanya S. Huruf yang tersembunyi atau yang hilangnya huruf kedua, yang huruf ketiganya ada. Huruf K. Huruf keempatnya hilang lagi, yang tersembunyi huruf terakhirnya huruf T. Sikat. Jadi huruf yang hilang dan tersembunyinya huruf apa sayang? I sama A. Hanya 2 huruf. Kalau ini sapu, huruf yang hilang dan tersembunyinya adalah A, U, I dengan I. Sekarang kita pindah lagi. Ini kata ibu tadi udah dibilangin bahwa ini yang terbuat dari bulu ayam itu apa namanya? Pinter. Kemoceng. Kemoceng. Huruf pertamanya ada K. Huruf keduanya tersembunyi tidak ada. Huruf ketiganya ada M. Huruf keempatnya tidak ada. Tersembunyi ada. Tersembunyi ada. Tersembunyi. Huruf apa aja yang tersembunyi? E, M, E, O, E dengan G. Kemoceng. Ada berapa huruf? Hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi huruf kemoceng itu ada 8. Kalau huruf sikat itu ada 5. 5 dengan 8. Banyak mana ya? Siapa yang bisa? Pinter. Banyak kan 8, sedikit mana? Sedikit tulisan sikat. 5 dengan 8 sama enggak? Pinter. Tidak sama. Ya. Kita lihat lagi. Ayo, ini warnanya warna apa? Warna merah. Namanya apa ya sayang? Keranjang sampah. Kita hitung. Ada berapa ya hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Huruf yang munculnya huruf apa aja? K, R, N, A, G, A, E, H. Itu yang huruf yang muncul. Sekarang kalau kita lihat lagi huruf yang tersembunyi atau yang tidak munculnya huruf apa aja? E, A, J, N, S, M, A. Itu adalah huruf yang tersembunyi. Kita hitung berapa kotak keranjang sampah hurufnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, kita pindah lagi ke sini. Ini apa? Gambar apa ini? Pinter. Kain pel. Kain pel. Huruf yang munculnya K, I, P, L. Nah, sekarang huruf yang tersembunyinya itu huruf A, ya, N dengan E, ya. Jadi hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dengan 15 besar mana sayang? Pinter. Besar 15. Kecilan mana? Kecilan tuh 7. 15 dengan 7 sama enggak? Tidak sama.
ya. Sekarang kita lihat lagi. Ini ada dua benda. Sapu sama pengki. Sapu. Huruf yang munculnya S tersembunyi. Yang kedua, yang munculnya P, yang huruf ketiga, keempatnya tersembunyi atau tidak muncul. Huruf yang tidak munculnya huruf apa aja ya sayang ya? Pinter. A sama U. Kalau ini pengki. Huruf munculnya P, N, K. Huruf yang tersembunyinya adalah E, pinter. Terus G, hebat. Dengan I. Kita hitung jumlah hurufnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dengan 15. Hurufnya banyakan mana? Pinter, banyakan 15. Sedikit 10. Oke, sudah mengerti? Nanti kalian tugasnya akan Ibu kirim melalui WA ya. Dan nanti khusus buat hari Rabu, Ibu kirimkan olahraga biar anak-anak sehat, kuat, energi ya. Tidak loyo, tidak males ya. Sekian dulu materi pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, ceria, and ceria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Cucu yang telah menyampaikan materinya tadi ya tentang kebutuhanku, kebersihan, dan kesehatan ya. Jadi langsung bisa dikasihkan sama adik-adik di rumah semua tata cara menggosok gigi, cara bersih-bersih mandi ya pakai sampo, pakai sabun. Terus tadi juga jangan sampai main korek api ya. Kecuali kalau pisau yang gitu harus ada pengawasan dari orang dewasa. Ini termasuk orang tua tentunya. Terima kasih kepada Bu Cucu yang telah menyampaikan materi barusan. Selanjutnya ada Bu Mia Kusmiati ya yang akan mengajar di kelas matahari. Ya, kepada anak-anak yang sudah menyaksikan, jangan lupa mengisi absennya ya di kolom komentar ketika nama sama kelasnya. Kepada Bu Mia, waktu dan tempat saya persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Latif. Anak-anak apa kabar? Semoga anak-anak sehat semua ya. Tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran kita kali ini ya. Anak-anak, coba Ibu mau tanya mana salamnya belum kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak udah hebat semua ya sekarang mengucapkan salam dan menjawab salam. Alhamdulillah. Nah sekarang kita sebelum pembelajaran doa dulu. Doanya usaha apa sebelum belajar? Coba angkat tangan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang hari ini sudah hadir? Ibu absen ya. Coba dari Anindya Khairunisa, apa kabar? Adrian Pradipta, ada Adrian Saptawijaya, ada Aldi, Aldo, ada Aprilia, ada Asila, ada Aulia, ada Aurel, Zakir, Heni Sri, Rizky Fadilah, Nabila, Najwa Saukina, Rai Anggara, Rizky Hairil, Nadira, Salma, Safi, Rifka, Cinta. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu? Temanya tema kebutuhan. Betul sekali, kemarin kebutuhan kita apa saja? Waktu minggu kemarin kita bahas kebutuhan kita adalah makanan dan minuman. Makanan yang
sehat dan bergizi. Minuman juga yang sehat dan bergizi. Selain makanan dan minuman, kebutuhan kita apa lagi? Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya, betul. Selain makanan dan minuman, kita juga memerlukan pakaian biar kita terlindungi dari dingin, dari panasnya matahari. Ya. Nah, selain pakaian, sekarang kita akan membahas kebutuhanku yang tidak kalah pentingnya, yaitu kebersihan dan kesehatan. Ya, anak-anak pernah dengar nggak apa itu kebersihan? Ada yang sudah tahu belum? Apa coba kebersihan? Pernah dengar, Bu, tapi lupa apa itu kebersihan. Ya, kebersihan adalah untuk badan kita ya biar bersih. Nah, anak-anak di sini biasanya kebersihan itu berhubungan dengan badan kita. Nah, kebersihan adalah upaya kita memelihara diri dan lingkungan dari segala kotoran, debu, sampah, dan bau dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman. Jadi semuanya harus bersih, tidak hanya badan saja yang harus bersih, tapi lingkungan kita juga harus bersih. Terus apa lagi? Rumah harus bersih, ya halaman harus bersih. Nah, bersih dari apa? Dari segala kotoran, dari segala debu, dari segala sampah dan bau. Nah, sekarang kita juga harus bersih dari virus, bakteri, dan bahan kimia. Apa saja itu? Ya, karena selain bersih dari debu dan kotoran, kita juga sekarang harus mulai udah bersih dari virus, karena kita sekarang lagi musim new normal namanya, yaitu ada banyak virus, yaitu namanya anak-anak pasti udah hafal semua, yaitu virus corona, betul, atau COVID-19. Nah, kita juga harus menjaga kesehatan agar terhindar dari virus itu. Ya, sekarang kalau kesehatan apa? Anak-anak pernah sakit nggak? Nah, kalau anak-anak pernah sakit, itu berarti anak-anak tidak dalam keadaan sehat. Ya, jadi sehat itu apa? Sehat itu badan kita, kondisi tubuh kita sehat, yaitu dalam keadaan fit, terbebas dari segala penyakit. Penyakit apa saja? Banyak. Biasanya nih yang menyerang anak-anak ada flu, ada batuk, ada apa lagi? Ada gatal-gatal, banyak sekali ya penyakit-penyakit yang kalau kita tidak menghindarinya, kita akan terkena. Nah, biar kita tidak terkena penyakit, kita harus bagaimana anak-anak? Iya, tadi sama buku sama Bu Cucu udah diterangkan banyak sekali ya, yaitu kita harus menjaga dan merawat kebersihan diri. Apa saja untuk menjaga kebersihan diri? Anak-anak pasti udah hafal nih dari tadi sama Ibu Guru ya, udah Ibu Cucu sama Ibu Kus udah dibahas. Betul sekali, kita harus rajin mencuci tangan. Mencuci tangannya gimana? Yang betul, anak-anak tidak boleh asal basah, dibasahin aja tangannya. Tidak seperti itu, tapi mencuci tangan pakai sabun. Sabun cuci tangan ya, biar tangannya bersih. Selain rajin cuci tangan, kita juga harus mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, anak-anak mandi juga kita jangan asal mandi, jangan asal basah saja, tapi mandi juga harus pakai sabun, pakai odol, sikat giginya, pakai sampo biar rambutnya bersih, terus pakai handuk untuk mengeringkan badan ya. Jadi mandi juga tidak asal mandi anak-anak. Kita biar kumannya hilang, kita mandinya pakai sabun. Nah, setelah mandi, anak-anak tidak boleh memakai pakaian yang sudah kotor. Misalkan nih, anak-anak pulang dari luar rumah, sudah main, mandi, sudah mandi memakai pakaian yang sudah kotor, tidak boleh. Tapi
bajunya atau pakaiannya diganti pakai pakaian yang bersih ya, biar badannya sehat, tidak ada kuman. Nah, udah pakaiannya bersih, anak-anak juga harus rajin menyikat gigi ya. Kenapa? Biar apa coba? Betul, biar giginya tidak bolong, biar ada apa lagi? Biar sisa makanannya tidak menempel di dalam gigi. Guru sikat giginya berapa kali ya? Nah, anak-anak sikat gigi misalkan pagi-pagi setelah selesai makan, sarapan anak-anak boleh menyikat gigi. Biar tidak ada sisa makanan yang menempel di gigi. Terus sebelum tidur. Nah, sebelum tidur nih anak-anak kan siang ada yang makan coklat, ada yang makan es krim, ada yang makan kue. Biasanya sisa-sisa makanan menempel di gigi. Biar tidak menempel di gigi, maka sebelum tidur giginya harus sudah bersih dengan cara menyikat gigi pakai odol ya. Nah, selain gigi, apa juga yang harus dirawat kebersihan? Betul sekali, ada kuku nih. Ibu pernah lihat nih, ada yang kukunya panjang, terus hitam. Wah, ini kalau anak-anak di sini pasti tidak ada yang seperti itu ya. Kenapa? Karena kuku juga menjadi sumber penyakit. Kalau kukunya tidak bersih. Jadi anak-anak harus memotong kuku. Biasanya seminggu sekali nih kalau yang umat Islam memotong kukunya sunatnya hari apa coba? Betul, memotong kukunya hari Jumat. Nah, biar kukunya bersih ya, tidak boleh panjang. Nah, karena kalau kukunya panjang hitam-hitam di dalam kuku pasti banyak kuman. Kalau kumannya kemakan saat kita makan pasti akan menjadi sakit perut, sakit sekali karena ada kuman masuk. Nah, selain memotong kuku, kita juga harus apa? Betul, makan makanan sehat dan bergizi. Bukan yang mahal ya anak-anak, tapi makan makanan sehat dan bergizi. Seperti yang kita bahas minggu kemarin, yaitu makan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Ada yang masih ingat apa saja makanan sehat 5 sempurna? Makanan-makanan sehat dan bergizi? Ya, ke-1 ada nasi atau makanan pokok bisa diganti kentang, bisa diganti sama ubi ya. Yang kedua ada lauk pauk, ada tempe, ada tahu, ada ikan, ada daging ya. Nah, yang ketiga apa? Sayur-sayuran. Nah, anak-anak harus suka nih. Sayur-sayuran ada bayam, ada wortel, ada brokoli. Wah, banyak sekali. Jadi kalau mama masak sayur, anak-anak harus suka makan sayur ya. Terus apa lagi? Ada buah-buahan. Apa saja? Ada pisang, ada pepaya. Nih sekarang lagi musim mangga. Nah, boleh anak-anak banyak makan mangga biar badannya sehat. Yang terakhir, yang kelima yaitu ada susu. Jadi anak-anak jangan lupa untuk selalu minum susu. Selain itu juga harus minum air putih yang banyak. Berapa gelas coba? Kalau anak-anak betul minimal 16 sehari. Kalau orang dewasa 8 gelas sehari minimal. Jadi paling sedikit 16 anak-anak harus minum setiap hari. Selain itu, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, anak-anak juga harus rajin berolahraga. Olahraganya apa saja? Boleh jalan kaki, jalan-jalan sama mama papa, ya. Boleh apa lagi? Boleh lari, boleh main lempar tangkap bola, boleh senam, dan lain-lain. Nah, ini Ibu lihatkan contoh-contoh sabun. Kalau nggak sama nggak apa-apa, anak-anak, yang penting ada sabun mandi ya. Ada sabun cair ataupun ada sabun batang ya. Ada sabun ini yang seperti ini. Ini sabun batang. Kalau cair juga boleh ya. Ada apa lagi? Ada odol nih atau pasta gigi. Aku mah sukanya odol apa? Ada odol Kodomo, boleh. Ada odol Pepsodent,
boleh, yang penting anak-anak memakai odol saat anak-anak menyikat gigi ya. Terus ada apa lagi? Sikat. Nah, ada sikat gigi nih. Anak-anak ini sikat gigi untuk menyikat gigi biar sisa makanannya bisa keluar atau bisa hilang setelah disikat ya. Nanti akan diseri sama ibu tadi cara-cara menyikat gigi yang benar ya. Ya, sampai bersih. Jangan lupa lidahnya juga ya disikat biar tidak ada nempel bakteri-bakteri dalam lidah. Nah, ini ada sampo. Anak-anak harus rajin pakai sampo ya. Ibu pernah dengar nih kemarin ada anak-anak yang nggak suka dikeramas, suka takut, suka perih ke mata katanya. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Anak-anak harus rajin keramas biar tidak ada kutu, biar tidak gatal. Nah, ini jangan lupa kalau sudah selesai mandi, anak-anak harus pakai handuk untuk mengeringkan badan. Nah, kalau handuknya udah kotor, jangan lupa untuk dicuci. Mama, ini handuknya udah kotor. Tolong handuk Ade dicuci gitu ya. Karena kalau handuk kotor pun bisa nempel bakteri di dalam handuk. Nanti kalau udah badannya udah bersih, handuknya kotor, nanti jadi nempel lagi deh dari handuk ya. Jadi handuk juga harus handuk yang bersih. Nah, ini ada sampo. Nih Ibu mau kasih anak-anak, masih ingat kan lagu 7 langkah untuk cuci tangan. Jadi tadi kata Ibu, tangannya dicucinya jangan asal basah, tapi harus dicuci. Coba kita lihat ya. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Coba sudah apa? Sekali lagi ya. Coba dari mana? Dari depan, dari belakang, ada sela-sela jari ini, gini-gini sela-sela jari. Ada buku-buku jari, ada kuku-kuku jari, ada jempol, dan sampai pergelangan. Ulangi lagi ya. Ada 7 langkah untuk cuci tangan. Mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Nah, setelah semuanya selesai, baru itu dikatakan bersih. Jangan lupa Kak pakai apa? Pakai sabun ya, mencucinya pakai sabun. Nah, setelah kita bersih badannya, kita juga harus menjaga kebersihan apa? Iya, kebersihan rumah dan lingkungan kita ya. Misalkan apa aja? Menyapu lantai, membereskan atau membersihkan peralatan rumah, dilap-lap ya anak-anak, kursinya, mejanya dilap. Terus mengepel lantai rumah juga harus dipel. Terus bersama-sama membersihkan dan menyapu halaman. Ibu-ibu percaya nih, anak-anak rajin. Kemarin udah banyak yang mengirimkan foto dan video anak-anak membantu mama ya untuk membersihkan rumah. Ada yang sudah bisa menyapu lantai, ada yang sudah bisa mengelap kursi, ada yang sudah bisa mengepel. Wah, anak-anak hebat semua pokoknya. Nah, nanti juga ada yang bersama-sama membersihkan halaman rumah, bergotong royong membersihkan halaman rumah ya. Ada sapu lilinnya, ada sampah atau daun-daun jatuh disapu, boleh dibakar ya. Nah, sekarang tadi udah dibahas ya, ada alat-alat untuk kebersihan diri, ada apa saja? Iya, ada sabun, ada sampo, ada odol, ada sikat gigi, ada gunting kuku, dan handuk ya. Nah, alat-alat untuk kebersihan lingkungan, ada apa saja anak-anak? Betul, ada sapu lidi, ada sapu ijuk, ada pengki,
ada tong sampah, ada kemoceng, ada lap tangan, juga ada lapel. Anak-anak tahu kan? Ya, ini ada gambar sapu ijuk. Nih, sapu ijuk biasanya untuk menyapu lantai ya anak-anak. Nih, yang seperti ini. Nih, anak-anak udah rajin, udah bisa menyapu lantai, udah hebat. Terus kalau sapu lidi yang gimana? Iya, ini yang digunakan Bapak ini nih buat menyapu halaman. Sampah-sampah yang berserakan biasanya menggunakan sapu lidi. Ya, anak-anak pasti semuanya punya di rumah ya. Jangan lupa untuk membantu Mama menyapu. Ini dia ada juga pengki. Nih, ada yang belum tahu ya pengki. Ini dia pengki. Pengki itu untuk menyodok sampah. Ya, untuk menyodok sampah atau debu menggunakan pengki. Nah, itu ada apa lagi? Jangan lupa sampahnya dibuang ke tong sampah. Jangan sampai anak-anak kalau sudah makan, sampahnya dibuang kemana saja. Tapi harus dibuang ke tempat sampah. Ya. Nah, sebaiknya membuang sampah ini dipisahkan anak-anak. Ada sampah basah, ada sampah kering. Sampah basah apa saja? Iya, ada daun, ada mamah bekas wortel, ada bekas sayur-sayur, itu masukin ke sampah basah. Kalau sampah kering, misalkan anak-anak jajan ada plastik, nah itu disimpan ke sampah kering ya. Nanti di rumah dipisahkan tempat sampahnya. Ada dua, misalnya ada buat sampah basah dan sampah kering. Jadi kalau yang kertas, plastik, dibuangnya ke tempat sampah kering, betul. Kalau yang sampah basah seperti daun, ada apa lagi? Ada bekas wortel, kulit pisang, itu dimasukin ke tempat sampah basah. Nah, ini dia kemoceng ya anak-anak. Anak-anak, kemoceng itu untuk mengelap atau menghilangkan debu ya dari meja atau perabot rumah tangga seperti kursi, TV, dan lain-lainnya. Nah, kita bicara tentang manfaat kebersihan nih. Kenapa harus menjaga kebersihan dan kesehatan? Iya, agar kita terhindar dari penyakit. Nah, lingkungan pun menjadi sejuk dan segar dan terbebas dari polusi udara. Dan kita pun menjadi nyaman. Ya kan anak-anak? Anak-anak kalau tinggal di tempat yang bersih pasti merasa nyaman ya. Di sini ada berbagai macam penyakit yang timbul karena tidak menjaga kebersihan. Tadi ada apa saja? Anak-anak bisa terkena cacingan, ya karena kukunya yang panjang tadi kemakan kumannya, bisa jadi cacingan, bisa jadi digigit nyamuk ya karena kalau rumahnya kotor nanti ada banyak nyamuk. Tadi apa coba yang kata Bu Ju? Ada penyakit apa? Iya, demam berdarah nih. Takut ya anak-anak. Nah, itu dari gigitan nyamuk. Biasanya ada yang pakaian kotor, masih menggantung. Nah, biasanya ada nyamuk. Nah, karena itu kita harus bersih. Kalau pakaian kotor harus segera disimpan di tempat cucian untuk dicuci. Apalagi sekarang lagi musim COVID ya, lagi musim virus. Kalau pakaian kotor, kalau dari luar rumah kita harus segera membuka baju, menyimpannya di tempat cucian dan diganti dengan pakaian yang baru ya. Nah, sekarang kita cara mencegah virus tadi gimana caranya? Iya, anak-anak udah tahu ya. Tadi kita harus mencuci tangan pakai sabun. Kalau pulang dari luar, dari warung, cuci langsung tangannya. Pulang main, cuci tangannya pakai sabun ya. Setelah memegang apapun harus dicuci pakai sabun. Terus kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker sebagai pelindung hidung kita ya biar tidak terkena virus. Juga menjaga jarak. Nah, menjaga jarak jangan berkerumun, misalkan dempet-dempetan, banyakkan bermain sama teman harus dihindari ya. Juga harus segera mengganti baju setelah keluar
rumah. Jadi kalau kalian udah pulang dari mana saja bepergian, harus segera ganti baju untuk biar apa? Biar mandi lalu ganti pakai baju yang bersih. Nah, tadi udah kebersihan dan kesehatan. Sekarang yang terakhir nih, menjaga keamanan dan keselamatan diri. Tadi sudah Mama Cucu udah udah dikasih tahu ya, kita tidak boleh main korek api. Ya, betul. Terus nih di rumah suka banyak kabel-kabel ya, kabel-kabel buat mamahnya trika, buat ngecas HP. Ini anak-anak nggak boleh ya iseng-iseng misalkan dicolok tuh kabel colokan listriknya, tidak boleh, nanti bisa jadi kesetrum ya. Jadi anak-anak harus menjauhi kabel listrik ya. Terus hati-hati nih dengan orang yang tidak dikenal. Misalkan lagi main keluar, anak-anak tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal mau ngasih permen, jangan mau anak-anak. Jangan-jangan itu adalah penculik ya. Jadi harus hati-hati dengan orang yang kita tidak kenal. Terus yang harus hati-hati di mana lagi? Saat di kamar mandi nih biasanya ada sabun misalkan ya jatuh atau licin. Harus segera dibersihkan biar anak-anak tidak terpeleset. Terus nih ibu suka lihat sekarang lagi musim layangan, anak-anak sering yang main layangan, nggak lihat kanan kiri menyeberang jalan. Nah itu juga bisa-bisa menjadi tidak menjaga keselamatan diri. Jadi anak-anak kalau mau nyebrang harus hati-hati bersama orang tua atau orang dewasa ya. Nah itu tadi materi kita kali ini. Anak-anak masih ingat nggak lagu yang sentuhan boleh? Nah selain anak-anak menjaga keselamatan diri juga, kita harus menjaga dari orang-orang yang tidak dikenal tadi. Misalkan ada yang tiba-tiba menyentuh, siapa ini? Tidak tuh anak-anak harus menghindari. Apa saja yang boleh disentuh? Coba masih ingat? Ada sentuhan boleh, sentuhan boleh. Apa aja yang boleh? Kepala, tangan, kaki. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Jadi yang tertutup baju dalam, kalau tiba-tiba ada orang yang menyentuh, anak-anak harus segera bilang ke mama ya, tidak boleh disentuh. Ya, karena sentuhan kepala, tangan, kaki adalah sentuhan sayang. Hanya diri kita yang boleh menyentuhnya. Orang lain tidak boleh. Itu ya anak-anak. Mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu coba putar ya videonya, mudah-mudahan bisa. Anak-anak mungkin nanti anak-anak boleh lihat di link yang Ibu kirim ya, karena waktunya sudah habis. Nanti boleh link pembelajarannya dilihat di yang Ibu kasih ya. Anak-anak jangan lupa untuk selalu semangat belajar di rumah, jaga kesehatan dan kebersihan. Ya, anak-anak, sampai jumpa minggu depan dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Bu Mia yang telah menyampaikan materinya kepada adik-adik semua ya yang di rumah. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua masih tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Ya, mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang lain ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengerjakan tugasnya ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan sekian. Kami selaku pemateri dari sekolah mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.